Seperti yang kita ketahui, meskipun film yang berjudul Kesari ini diangkat dari kisah nyata pertempuran di Benteng Saragarhi, namun seperti film India pada umumnya, adegan yang diberikan dari film ini terlalu dibuat-buat. Sebenarnya gue udah banyak ngebahas alur cerita film perang kolosal yang diangkat dari sejarah nyata dengan perlawanan yang tidak seimbang. Seperti pada film 300, di mana 300 pasukan Sparta yang nekat melawan 200.000 pasukan Persia. Film Omar, di mana sang panglima Khalid bin Walid yang tidak pernah kalah dalam seluruh pertempuran. Atau film Alexander, di mana dia adalah raja muda yang berhasil menaklukkan separuh dunia. Tapi adegannya nggak selebay film ini bro, hahaha. Oke, jika kalian penasaran, yuk nonton alur cerita filmnya sampai habis. Oke, sebelumnya gue berterima kasih kepada kalian para penonton dan subscriber Pojok Kartel yang telah memberikan reward dengan fitur terima kasih. Ya meskipun nggak banyak, tapi nggak banyak juga orang seperti Anda. Oke, kalian juga bisa loh seperti mereka yang telah bersimpati ke channel ini. Yuk cobain fitur terima kasih di video ini ya. Oke lah, putar intronya. हिंदुस्तान के पहाड़ आमिर Film ini dimulai di perbatasan Afghanistan dan India pada tahun 1897. Di sini kita juga diperlihatkan dengan dua orang Sikh atau tentara India yang bekerja di bawah pemerintahan Inggris. Dengan ciri khas mereka yang memakai turban yang berfungsi sebagai helm atau topi yang dianggap sebagai identitas dan kehormatan. Time to head back to Gulistan. Saat mereka sedang berpatroli, mereka melihat seorang wanita yang siap diadili oleh warga lantaran wanita itu hamil di luar pernikahan. Bagi kepercayaan mereka, hal itu dianggap aib dan harus bertaubat dengan tradisi yang mereka yakini. Lantas seorang Sikh yang bernama Ishar pun ingin membantu wanita itu. Namun pemimpin Inggris yang bernama Lawrence tidak mengizinkannya karena itu bukanlah otoritas mereka. Di saat eksekusi akan dilakukan, Ishar justru maju seorang diri untuk menggagalkannya. Setelah menyelamatkan sang wanita, pasukan Pathan langsung melawannya karena dianggap terlalu mencampuri urusan mereka. Di sini Ishar dengan mudah melumpuhkan satu persatu pasukan itu dengan senapan di tangannya. Melihat keadaan sang wanita yang terdesak, dia pun kembali menolongnya meskipun berhasil dikalahkan. Sebelum dibunuh, pimpinan mereka yang bernama Mullah memerintahkan pasukannya untuk melepaskan turban milik Ishar dan menginjak-injaknya. Ketika Ishar ingin dieksekusi, beruntungnya para Sikh pun muncul dan melakukan penyerangan. Tidak ingin AFK, Ishar pun juga kembali bangkit dan menjadi orang paling berani sehingga membuat pasukan itu berlari pontang-panting. Meskipun Ishar punya kesempatan untuk menghabisi Mullah, namun pada akhirnya Ishar tidak melakukannya. Setelah kejadian itu, mereka pun kembali ke Benteng Bulistan, tempat Ishar dan pasukannya bertugas selama patroli di perbatasan. Hingga tiba-tiba benteng kembali diserang oleh Mullah dan pasukannya. Ketika itu mereka pun langsung membunyikan alarm sebagai tanda adanya bahaya. Setelah membawa rekannya yang tertembak, Ishar langsung menuju ke atas dan menyaksikan rekannya tumbang oleh seorang penembak jitu. Lantas dia pun turun dari benteng dengan menggunakan seutas tali tambang dan melawan seluruh orang yang berada di sana tanpa memberi ampun. Tidak lupa dia juga melemparkan sebuah peledak hingga berhasil membuat sniper itu pun jatuh dan berlari ketakutan. Di sini Ishar terus mengejar sampai sniper tersebut berhenti secara tiba-tiba.
Sebenarnya di situasi seperti ini, orang biasa pasti akan kencing di celana dengan raut wajah yang ketakutan. Namun namanya juga film India. Di sini Ishar masih berdiri tegak tanpa takut dengan segala ancaman. Dan beberapa detik sebelum dia dihabisi, ternyata sebuah kejutan pun diberikan untuk pasukan Pathan. Singkat waktu setelah penyerangan tersebut, pemimpin Inggris yang bernama Huston menghukum Ishar atas pelanggaran perintah. Dia pun memindahkan Ishar ke benteng Saragarhi, yaitu salah satu pos komunikasi kecil untuk menyampaikan pesan antara dua benteng utama. Tidak cukup dari itu, Lawrence juga merendahkannya dengan menganggap para Sikh hanyalah budak yang kedudukannya lebih rendah dari mereka. तो तुम हमारे गुलाम जैसे अभी तुम सारागारी भाग रहे हो। Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Ishar tiba di benteng Saragarhi, tempat resimen 36 yang terdiri dari 21 orang Sikh. Lalu belum ada satu hari tinggal di sana, Ishar langsung mengetahui bahwa Sikh yang di sini adalah orang-orang yang sering melanggar disiplin. Keadaan itu membuatnya langsung menghukum mereka semua dengan tidak memberi makanan selama 2 minggu. कमीज कितने तेरी? ड्यूटी पे फौजी पूरी वर्दी में चाहिए। बढ़ा दूं। Hari demi hari pun telah berlalu, mereka yang dihukum hanya bisa berlapang dada. Ada pula yang merasa jika Ishar hanyalah beban yang dikirim Inggris untuk menyusahkan mereka. Di sisi lain, Mullah yang sebelumnya dibiarkan hidup justru mulai menghasut kaum lain untuk melakukan penyerangan. Dua orang tersebut adalah Gul, yaitu pemimpin suku Orakzai, serta pemimpin suku Afridi yang bernama Kam. Meskipun mereka berdua telah dibayar oleh pihak Inggris untuk tidak menyerang benteng Saragarhi, namun Mullah berjanji akan memberikan mereka 2 kali lipat jika berhasil menggulingkan para Sikh. Sementara itu 2 hari telah mereka lewati tanpa makan dan tanpa minum. Ishar pun memberikan perintah kepada Dat, yaitu selaku koki di sini, untuk menyelesaikan hukuman dan segera menyiapkan makanan kepada mereka semua. Berita itu pun disampaikan dengan mendapat sambutan yang gembira. Namun di sini Chanda kembali berkata jika mereka harus siap menjalankan hukuman dan tidak membutuhkan belah kasihan dari Ishar. Namun alangkah terkejutnya mereka saat mengetahui jika selama 2 hari ini Ishar juga tidak ikut makan. हमारे साहब जी ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। ऐसा फौजी नहीं हूँ लाल सिंह। Keesokan harinya Mullah mengatur strategi bersama pasukannya, di mana mereka akan menyerang Saragarhi terlebih dahulu, lantaran jumlah Sikh di sana jauh lebih sedikit daripada 2 benteng yang lainnya. Nah, barulah setelah itu mereka akan ke Gulistan dan Laugat dengan target bisa menguasai 3 benteng itu hanya dalam waktu 9 jam. Mapas, lebay banget lur. Oke. Di saat yang sama, Ishar mendapatkan laporan bahwa seorang informan mereka telah menghilang, di mana hal itu membuat mereka bertanya kepada penduduk Afghanistan. Namun tak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Sehingga di kemudian hari, gurumu mendapatkan sebuah sinyal yang dikirimkan dari benteng Laugat bahwa pasukan Pathan dalam perjalanan menuju Saragarhi. Ishar pun langsung mengeceknya lewat teropongnya, namun tak ada satupun yang mencurigakan. Dan ketika dia berbalik, terdengar suara trompet sebagai tanda jika ada sebuah kekacauan yang sangat besar. Suara itu pun semakin lama semakin keras, seiring terdengar dengan munculnya satu orang penabuh gendang, dan muncul juga 10.000 orang yang membawa segala persenjataan. Setelah itu Mullah menampakkan diri sambil menyeret seorang wanita yang sebelumnya telah diselamatkan oleh Ishar. Terlihat kalau wanita itu sedang diikat seperti binatang. Bahkan dengan sangat kejinya, adegan itu dipertontonkan langsung di hadapan mereka semua.
Setelah itu Kurumu kembali membawa sebuah pesan bahwa Inggris tidak bisa mengirimkan bantuan dikarenakan akses jalan sudah ditutup oleh pasukan Patan. Selain itu Ishar berkata kepada mereka untuk melarikan diri dikarenakan ada 10.000 musuh yang sangat berbanding jauh dari mereka. Namun perintah itu justru ditertawakan oleh mereka. Terlebih Canda mengatakan bahwa Ishar bukanlah tentara melainkan hanya pengecut yang tidak berani menghadapi pasukan Patan. Kalimat itu pun membuatnya masuk dan menutup pintu, di mana dia langsung kembali meracuni teman-temannya dengan berkata kalau Inggris mengirimkan Ishar karena beban adalah sebuah kebenaran. Secara tiba-tiba Ishar pun kembali muncul dengan gagah berani. Ternyata dia masuk ke dalam hanya ingin mengganti warna turbannya sebagai lambang keberanian dan pengorbanan. Dia juga berkata di hadapan mereka semua bahwa yang dia lakukan saat ini bukanlah perintah Inggris, melainkan untuk setiap orang yang telah tewas berkorban dan untuk semua orang yang dianggap budak oleh mereka. Di lain tempat, tabuhan gendang dari pihak musuh pun semakin terdengar kencang. Namun seketika suara itu dikalahkan oleh bunyi yang Ishar keluarkan. Saat itu juga dia pun langsung membidik musuh dengan senapannya. Ya, meskipun dengan jarak yang sangat jauh, dia berhasil menembak orang yang telah membunuh wanita itu hingga tewas di tempat. Lantas hal itu membuat pasukan Patan semakin bersemangat. Lalu Ishar pun memerintahkan pasukannya untuk pada posisinya, di mana Kurumu berkata bahwa Ishar telah berbohong kepada mereka lantaran perintah dari Inggris bukanlah melarikan diri, melainkan memang harus melawan. Di sini Ishar pun menjawab bahwa dia ingin seluruh prajurit menentukan kebebasannya sendiri, dan jika keputusan mereka adalah melawan sampai mati, maka itu dia lakukan atas kehendaknya dan bukan atas perintah orang yang telah menganggap mereka hanyalah seorang budak. Bukan hanya itu, Ishar juga bertindak dengan sangat bijak. Dia tidak membiarkan Dat membantu mereka berperang, melainkan tugasnya hanya memberikan air minum pada musuh yang terluka. Dan saat itu juga Mullah langsung mengerahkan ribuan pasukannya untuk menyerang. Di sini mereka berlari berbondong-bondong sambil mengacungkan berbagai jenis senjata. Dan ketika mereka mulai mendekat, seluruh sih menembak sampai pasukan Patan pun berjatuhan. Kemudian penyerangan pun terus berlanjut hingga seseorang melemparkan peledak ke atas benteng, di mana Kurumu hanya bisa terdiam hingga menyebabkan satu temannya jatuh mengorbankan diri. Hal itu membuat semua orang pun panik. Namun di sini Ishar dengan cepat menenangkannya, lantaran dia tahu jika ada penembak jitu yang sudah mengincar mereka. Sniper itu menembak rekannya 2 kali dan sukses membuat Kurumu turun seorang diri untuk menyelamatkannya. Namun sesuai dengan dugaan kita, dia langsung menjadi santapan sang penembak jitu. Beruntung Ishar tepat waktu menolongnya sampai mereka bisa kembali masuk ke dalam benteng. Namun sayangnya salah satu rekannya sudah tidak bisa tertolong lagi. Hal itu membuat Ishar bertanya mengapa Kurumu tidak melawan. Dia pun menjawab jika belum sama sekali turun ke medan pertempuran. Alhasil Ishar menugaskannya untuk menjaga lampu dan memastikan Jenderal Huston selalu diberi kabar. और जंग की सारी जानकारी हटन साहब तक पहुंचती। Kemudian saat mereka masih melakukan perlawanan, tiba-tiba terdengar kembali suara trompet yang membuat musuh perlahan mundur. Ternyata di sini 3 orang pimpinan maju memanggil Ishar untuk membuat kesepakatan, di mana hal itu membuat Lal menolaknya dikarenakan dia takut jika ini hanyalah sebuah jebakan. Namun bagi Ishar hal ini bisa menguntungkannya lantaran bisa mengulur waktu sambil menunggu pasukan bantuan tiba besok hari. Di sana mereka mengatakan tujuannya yakni meminta Ishar untuk menyerah. Namun Ishar tak begitu menanggapinya. Dia justru menyuruh Dat memberikan minuman pada musuh yang terluka. Meskipun kebaikan Ishar sudah sangat terlihat, namun tidak cukup untuk membuat Mullah bersimpati. Dia justru meminta Ishar bertaubat kepada hal yang disembahnya, atau jika Ishar menolaknya, maka Mullah akan membunuhnya.
Di saat Ishar masih beradu kesepakatan, terlihat dua orang pasukan Patan membawa peledak dan siap menghancurkan benteng. Di mana dugaan Lal selama ini benar jika musuh berusaha mengalihkan perhatian mereka. Kemudian ketika Mullah ingin pergi, Ishar memanggilnya dan mengembalikan dua orang pasukan yang sudah dalam kondisi terikat. Ketika mereka sudah yakin benteng tersebut akan dihancurkan, mereka justru mengalami hal yang sebaliknya. चाहिए लकड़ी का है जल्दी टूट जाएगा Jebakan tersebut membuat ribuan pasukan musuh kembali menyerang. Namun dengan cepat, Ishar dan para Sikh nekat melawan. Meskipun sangat mustahil bagi mereka untuk memenangkan pertempuran itu. Singkat waktu, pasukan musuh mulai mendesak pintu benteng. Ya, meskipun ada cara yang lebih cerdas, yakni meledakkan pintu itu, namun namanya juga film India, makin ribet ya makin seru. Bersamaan dengan itu, dua orang rekan mereka harus kembali gugur. Karena hal itu, formasi mereka pun harus dirubah, di mana beberapa orang diperintahkan untuk berjaga di bawah, sementara Ishar melawan seorang sniper yang kini benar-benar akan tewas di tangannya. Setelah itu musuh pun berhasil melubangi pintu. Namun saat mengintip, matanya pun ditembak dan menyebabkan mereka semua mundur ketakutan. Namun lagi-lagi satu temannya pun tertembak, hingga Zepan rela melepas turbannya demi menyelamatkan temannya. Tidak hanya itu, kabar buruk pun kembali menghantam mereka, bahwa peluru senapan mereka sudah tak tersisa. Di sini pasukan Patan sempat mengira mereka semua sudah tewas di dalam sana. Namun mereka semua dikejutkan oleh para Sikh yang muncul melakukan perlawanan dengan brutal. Di sini mereka menggunakan benda apapun yang mereka punya, termasuk pisau yang panjangnya bisa menembus tubuh musuh dan mengoyak jantungnya. Ketika itu mereka berhasil memukul mundur musuh. Meskipun perlawanan itu berakhir imbang lantaran teman-teman mereka juga dalam kondisi yang sekarat. Dan saat mereka berusaha beranjak masuk ke dalam benteng, pasukan penembak yang dikerahkan oleh musuh langsung menumbangkan mereka dalam beberapa saat. Dengan langkah yang mulai goyah, Zepan beranjak menutup pintu benteng, meninggalkan rekannya yang telah tewas dengan sangat tragis. Di sisi lain, pasukan yang berada di benteng Lawagat mulai mendapatkan pesan dari Saragarhi yang membutuhkan pasukan amunisi. Namun masih sama seperti sebelumnya, sulit bagi mereka untuk mengirimkan karena akses jalan sudah dikuasai. Sementara itu posisi para Sikh di Saragarhi semakin terdesak. Selain pasukan mereka sudah banyak yang gugur, musuh juga terus maju dan mulai melakukan segala cara agar bisa menembus benteng. Bahkan tak sedikit pula yang menggunakan seutas tambang untuk memanjat meski pada akhirnya rencana tersebut digagalkan oleh Ishar. Pertarungan masih terus berlanjut, bahkan desakan dari pasukan Patan semakin tak terbendung. Dan mereka mulai membobol garis pertahanan benteng. Hal itu membuat Ishar terjatuh, namun dia memegang seutas tambang sambil berupaya menyerang mereka. Tidak terasa pertahanan benteng pun berhasil ditembus. Hingga perlahan para Sikh pun tewas dengan cara yang mengenaskan, seperti ditusuk, dirobek, ditembak, dan berujung terjatuh mengenaskan. Melihat pertahanan Sikh yang mulai kacau, pasukan Patan berniat meledakkan benteng. Hingga belum sempat mereka berlari, ledakan dahsyat pun menghancurkan mereka dalam beberapa detik.
Kini pasukan Sih hanya tersisa 4 orang. Namun 2 di antaranya tak bisa memegang senjata. Ya mau gak mau, Ishar pun menghadapi pasukan musuh di bawah. Lalu memerintahkan Kurumu dan Chanda untuk kembali ke atas agar mengabari Lawrence. Sehingga pesan itu pun sampai di telinga Lawrence. So long, Akar. Sementara itu, Ishar mulai melakukan perlawanan terakhirnya menggunakan sebuah pedang panas serta gelang besi yang ada pada turbannya. Di saat yang sama, pasukan Patan pun mulai masuk dari 2 gerbang yang berbeda, di mana mereka pun langsung mengayunkan pedangnya pada Ishar. Namun saat itu dia juga tewas dengan tubuh yang terkoyak. Begitupun musuh yang masih memiliki nyali. Satu persatu dari mereka pun menghadapi Ishar dan berakhir mengenaskan. Ya, saking berlebihannya film ini. Di sini Ishar menyerang seorang diri hingga darah dari musuh pun mulai berjatuhan. Namun dia pun berkali-kali diserang, tetapi dia kembali bangkit melawan dengan semangat yang membara. Ya, selebay apapun film ini, pada akhirnya Ishar pun tumbang saat tertembak di bahunya. Melihat hal itu, Chanda pun mulai membantunya. Namun tak lama, dia juga langsung berlari ke setanan sampai Chanda tewas dengan puluhan pedang yang menancap di badannya. Begitupun Ishar yang tertusuk dan dihakimi oleh ratusan warga, seolah Ishar dipukuli seperti maling. Sementara itu, Dat yang masih membagikan air pada orang yang terluka, dia pun harus tewas ketika Mullah menebas kepalanya. Tidak puas melihat benteng yang telah hancur, Mullah menghampiri Ishar yang masih tersadar. Di sini Mullah ingin mencopot turban milik Ishar. Namun ketika itu, Ishar membuktikan jika tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan turbannya. Ketika pasukan Patan hendak menyerang Ishar, namun Kam pun datang menghentikannya dengan berkata kepada seluruh pasukannya untuk tidak menyentuh turban milik siapapun Sih di sini. Tak lama kemudian Ishar pun tewas dengan menggenggam sebuah kehormatan. Sementara itu, Kam pun menyarankan mereka semua untuk mundur, dikarenakan mereka sudah kalah perang dari waktu yang sudah ditentukan. Namun drama film ini belum selesai begitu saja, bro. Terlihat kalau di atas sana, Kurumu yang selama ini susah payah dilindungi oleh mereka. Dengan bodohnya, dia pun terang-terangan menampakkan dirinya, sampai Gul mengarahkan pasukannya untuk membakar benteng itu. Terlihat Kurumu berjuang di atas menara, hingga secara perlahan, api pun menghanguskan tempat yang dia pijak. Di sini Gul berpikir bahwa mereka sudah memenangkan pertempuran ini, hingga begitu pintu terbuka, memperlihatkan Kurumu yang muncul bagaikan pendekar api. Ya, entah bagaimana dia masih bisa berdiri, bahkan dia masih mampu berteriak sampai terdengar di kedua benteng. Dan film ini pun selesai. Oke guys, begitulah alur cerita film ini gue bahas. Meskipun adegannya agak sedikit lebay, tapi kita anggap saja itu hanyalah pemanis pada film. Oh ya, sebelum gue tutup, gue ingin kalian sebarin video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya suka dengan alur cerita film perang kolosal seperti ini. Oke lah, Pojok Kartel di sini. See you in the next film.